Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'i a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat yang tidak mungkin kita uraikan satu persatu. Terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana di siang hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah ibu-ibu, kami mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Haitami, guru kita yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, yang insya Allah di siang hari ini akan melanjutkan pembahasan materi hadis Riyadhus Shalihin. Saya juga menghaturkan jazakumullah khair kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa untuk waktunya yang telah bisa bergabung di dalam majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk berthalabul ilmu dan memberkahi pertemuan kita ini. Baiklah, ibu-ibu yang saya muliakan, untuk lebih berkahnya pertemuan kita ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudari kita Ibu Pipit di Quran Surat Al-Hasr ayat 22 sampai ayat 24. Kita sama-sama menyimak bacaan Quran yang akan disampaikan oleh saudari kita Ibu Pipit. Kepada Ibu Pipit, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Lulu. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul zabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Bisabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
Shadaqallahul azim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Bibit yang telah sama-sama kita mendengarkan tilawah Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita yang menyimaknya, Allah catatkan sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini. Amin ya Allah. Baik ibu-ibu, mohon izin ya ketika Ustadz menyampaikan materi, mikrofonnya untuk di-off-kan. Insya Allah nanti setelah penyampaian materi kita ada sesi tanya jawab, baru silahkan di-on-kan kembali. Baiklah, kita beranjak kepada agenda inti kita di siang hari ini, yaitu penyampaian materi hadis Riyadhus Shalihin di bab ke-23, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, di urutan hadis yang ke-192 atau hadis yang ke-9. Ibu-ibu yang memiliki kitabnya, silakan dibuka. Baiklah, kepada Ustadz Haitami, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, sampai jam berapa untuk materinya, Bu? Materi insya Allah 1 jam sampai jam 2, Ustadz. Setelah itu jika ada pertanyaan bisa disambung sekitar 15 menit sampai 30 menit, tergantung banyaknya pertanyaan, Ustadz. Baik, kalau gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ummahatul muslimat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu hadis yang ke-9, Bu ya. Ya Ustadz, hadis yang ke-9. Baik, kalau gitu. An Abi Sa'id Al-Hasanil Bisri Anna A'idha ibn Amrin radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad faqala ay bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'i al-hutamatu wa iyyaka an takuna minhum. Faqala lahu ijlis fa innama anta min nuqalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa hal kanat lahum nuqalatun innama kanatin nuqalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id, an Abi Sa'id
dari Abu Sa'id. Nama aslinya beliau ini adalah Al-Hasan Al-Bisri. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Bisri, dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Bisri, anna Aiz bin Amrin radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Beliau katakan sesungguhnya Aiz bin Amr, sesungguhnya Aiz bin Amr radhiyallahu an masuk ke tempat Ubaidillah bin Ziyad. Jadi yang bernarasi atau yang menyampaikan cerita ini adalah Abu Sa'id, yang nama aslinya adalah Al-Hasan Al-Bisri. Dia katakan bahwa sahabat yang bernama Aiz bin Amr masuk ke tempatnya Ubaidillah bin Ziyad. Masuk ke tempatnya Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, sambil dia berkata, lalu dia berkata, ai bunayya, wahai anakku. Ai itu sama dengan ya, maknanya sama. Ai bunayya, wahai anakku. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna syarrar ri'ai al-utamatu. Sesungguhnya seburuk-buruk penggembala adalah penggembala yang tidak punya belas kasihan. Sesungguhnya seburuk-buruk penggembala adalah orang yang tidak punya belas kasihan. Fa iyyaka an takuna minhum. Maka janganlah engkau termasuk golongan mereka. Fa iyyaka an takuna minhum. Maka janganlah engkau termasuk golongan mereka. Maka jangan engkau termasuk dari golongan mereka. Jangan engkau termasuk golongan mereka. Faqalahu, lalu ia berkata lagi kepadanya, Ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, duduklah, sesungguhnya engkau termasuk sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad, yang sesungguhnya engkau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senior.
Sebentar, maaf. Tadi apa tadi? Ijlis fa inna anta min nukholati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduklah, sesungguhnya engkau termasuk sahabat Nabi Muhammad yang bukan senior, maaf Bu. Junior. Junior ya, bukan senior. Junior. Muda maksudnya. Faqala lalu berkata Aid ya. Lalu Aid berkata, wahal kanat lahum nukholah, apakah mereka itu termasuk sahabat junior? Oh, atau tidaklah mereka termasuk sahabat junior, ya, tidaklah mereka termasuk sahabat junior. Kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairin. Sesungguhnya sahabat junior itu adalah orang yang datang setelah mereka dan yang lainnya. Sesungguhnya sahabat junior itu adalah orang yang datang setelah mereka dan selainnya, dan yang lainnya boleh, dan selainnya. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kita kembali lagi. Jadi hadis yang ke-9 ini, yaitu yang menceritakan adalah Abu Sa'id, yang nama aslinya beliau adalah Al-Hasan Al-Bisri. Ceritanya adalah bahwa seorang sahabat namanya Aiz bin Amr, yaitu memasuki tempat atau masuk ke kediaman sahabat Ubaidillah bin Ziyad, ya, Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad berkata kepada Aiz, wahai anakku, beliau memanggilnya begitu, wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarror ru'ai al-hutamatu. Kata beliau, sesungguhnya seburuk-buruk penggembala itu adalah penggembala yang tidak punya belas kasih, tidak punya rasa kasih sayang. Nah, tidak punya belas kasih, tidak punya kasih sayang, artinya penggembala yang kasar terhadap gembalaannya. Umpamanya, ya, tidak diberikan makan yang secukupnya, atau dia tidak digembalakan di tempat yang cukup rumput atau makanannya, atau juga tidak diberikan air minum yang secukupnya, atau juga tidak diberikan istirahat yang secukupnya, atau dia berlaku kasar, katakanlah dia mudah memukul ternaknya dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Tetapi juga tentu hadis ini adalah hadis umum, jadi bisa saja yang dimaksud dengan penggembala di sini adalah penguasa, ya, yaitu orang yang punya jabatan dari mulai tingkat yang paling top, ya, top figur, katakanlah presiden, perdana menteri atau raja, sampai ke pejabat yang paling rendah, ya, yang kira-kira mereka punya kekuasaan untuk katakanlah mengurus, mengelola kebutuhan masyarakat. Jadi di sini juga maksudnya adalah penguasa, ya, atau pejabat yang tidak berlaku lembut, kasih sayang terhadap rakyatnya, itu juga masuk. Karena di sini lanjutan hadis itu fa iyyaka an takuna minhum. Jangan sampai, katanya. Ya, katakan, wahai anakku, jangan sampai kamu termasuk, atau jangan sampai kamu seperti mereka. Jangan sampai kamu termasuk golongan mereka atau seperti mereka. Itu berperilaku ketika kamu punya kekuasaan, ketika kamu punya jabatan, ternyata kamu berlaku kasar
ya terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya. Itu maksudnya, Bu. Ya, itu maksudnya. Jadi kenapa hadis ini dimasukkan dalam hadis amar ma'ruf nahi munkar? Jadi artinya bahwa seseorang yang punya pemahaman, punya pengetahuan ya tentang ilmu, tentang agama, ya terutama tentang hadis-hadis Rasulullah SAW mesti menyampaikan, ya walaupun itu belum terjadi, ya walaupun itu belum terjadi itu sudah antisipatif sedapat mungkin sudah disampaikan. Jadi jangan sampai ketika orang itu nanti betul-betul pejabat, ya orang yang punya atau diberikan amanah untuk mengelola satu masyarakat, ya, mengurus, mengatur, dan justru dia tidak paham, dia tidak tahu, dia tidak, maka dikasih tahu. Ya, nah, di antaranya tadi sahabat Ubaidillah ini menyampaikan kepada Aiz bin Amr, yaitu tentang sabda Rasulullah SAW, yaitu tentang di antara penggembala yang paling buruk, berarti di antara penguasa paling buruk, pejabat yang paling buruk adalah pejabat, penguasa, penggembala yang tidak punya belas kasih, ya, tidak sayang kepada rakyatnya, tidak sayang kepada gembalaan, gembalaan ternak. Maka kamu jangan sampai seperti mereka. Jangan sekali-kali kamu seperti mereka. Nah, adapun hadis berikutnya terus ijlis fa inna ma anta min muqalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya itu sebagai tambahan, ya duduklah kamu, sesungguhnya engkau adalah merupakan sahabat junior di antara sahabat Rasulullah SAW. Tapi terus disanggah bahwa mereka itu tidak termasuk sahabat. Artinya sahabat itu sama saja kedudukannya. Jadi tidak ada junior, tidak ada senior. Kalau dikatakan bahwa yang junior itu adalah orang yang datang setelah mereka. Artinya setelah sahabat. Dari mulai tabi'in, tabi'in dan selanjutnya sampai kita. Yaitu orang-orang yang mengikut baginda Rasulullah SAW. Kita disebut sebagai nuqala. Apa itu nuqala? Sahabat Rasulullah yang junior. Sahabat Rasulullah yang junior. Karena kita hidup tidak zaman, tidak bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, ini kerendahan para sahabat, rendah hati para sahabat. Jadi sama mereka itu tidak mau mengistilahkan kamu junior, saya senior, atau sebaliknya kamu junior, ya saya senior, atau sebaliknya senior. Jadi mereka tidak mau mengistilahkan itu pada diri mereka masing-masing bahwa mereka itu punya kedudukan yang sama di hadapan Rasulullah SAW. Walaupun Al-Quran menyebut istilah as-sabiqunal awwalun untuk membedakan dengan al-khalifunal as-sabiqunal awwalun, ya, dengan mengistilahkan dengan orang-orang yang datang atau berislam kemudian hari. Ya, memang disebut dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun, ya, minal muhajirin wal ansar, di antara orang-orang yang pertama masuk Islam di kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Memang Allah menyebut begitu. Allah sendiri menyebut istilah begitu. Tapi sesama mereka itu, ya, tidak ada yang mengistilahkan ada sahabat junior dengan sahabat senior, sahabat kecil dengan sahabat besar. Ya, kecuali yang disebut dengan sahabat kecil itu, sahabat junior itu, sahabat muda itu adalah orang-orang Islam yang datang setelah generasi sahabat. Berarti generasi tabi'in, tabi'in, dan selanjutnya sampai hari kiamat. Tetap mereka itu disebut sebagai sahabat Rasulullah SAW. Cuman berarti sahabat junior, ya, sahabat junior. Jadi begitu kira-kira penjelasannya. Itu tentang betapa di kalangan para sahabat betul-betul menjunjung tinggi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kepada siapapun dia amar ma'ruf nahi munkar itu tetap disampaikan, ya, sekalipun di kalangan para sahabat, yang padahal mereka bisa jadi levelnya sama, ya, level mereka itu sama, tetapi tetap amar ma'ruf nahi munkar disampaikan. Itu tadi pesannya adalah pertama
menyampaikan tentang narasi yang berasal dari Rasulullah bahwa seburuk-buruk gembala itu adalah penggembala yang tidak punya belas kasihan ya kepada gembalaannya. Tapi makna gembalaannya itu bisa jadi penguasa atau pejabat terhadap rakyat. Nah, sehingga nahi munkarnya adalah jangan sampai ya kamu itu termasuk golongan mereka. Artinya ketika kamu sudah punya jabatan sebagai penguasa, ya itu penguasa yang tidak punya belas kasih, ya tidak sayang kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Ya, begitu kira-kira pesannya pada hadis yang barusan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hadis yang ke-10, al-ashiru. Al-ashiru, hadis yang ke-10, an Huzaifata. An Huzaifata. Radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. An Huzaifata radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Lanjut. Titik 2, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Al-ashir yang ke-10 adalah an Huzaifah. Jadi yang bernarasi itu Huzaifah. Dari Huzaifah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Huzaifah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda. Jadi Huzaifah menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau yang menyaksikan berarti. Beliau menyaksikan ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, lalu beliau sampaikan lagi. An Huzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Huzaifah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda. Jadi Nabi yang bersabda langsung. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi yadihi. Demi zat yang diriku berada di genggamannya. Sudah demi Allah ya. Di kata lain dari sumpah Rasulullah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Arab itu begitu, Bu. Jadi sering sumpah. Ya, dan itu dibolehkan ya. Jadi selama sumpahnya itu atas nama Allah itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu kalau sumpah ya atas nama selain Allah. Itu yang tidak boleh. Ya, selama sumpah itu atas nama Allah itu dibolehkan, silakan. Jadi untuk mempertegas, untuk memperkuat info ya atau ucapannya. Jadi Rasulullah mengawalinya dengan bersumpah, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang diriku berada di genggamannya. Maksudnya demi Allah. Apa pesannya? Kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian memerintahkan yang baik-baik. Kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian memerintahkan yang baik-baik. Wala tanhawunna 'anil munkar. Dan hendaklah kalian melarang kemungkaran. Hendaklah kalian melarang kemungkaran. Dan melarang kemungkaran. Aula yushikannallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu. Atau kalau tidak, kata Rasulullah, atau kalau tidak, Allah akan mengeneralisir ya. Atau kalau tidak Allah akan mengeneralisir, atau kalau tidak Allah akan mengeneralisir untuk membangkitkan siksanya kepada kalian. Atau kalau tidak Allah akan mengeneralisir untuk membangkitkan siksanya kepada kalian. Tad'unahu, kemudian kalian berdoa. Berdoa kurung buka untuk dienyahkan atau dihilangkan siksanya ya, untuk dihilangkan siksaan, untuk dienyahkan siksaan. Kurung tutup,
Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa, kurung buka, untuk dienyahkan ya siksaan, kurung tutup. Fala yustajabu lakum, maka doa-doa kalian tidak lagi didengar. Maka doa-doa kalian tidak lagi diijabah. Ya. Tidak lagi diijabah, tidak lagi diperkenankan, tidak lagi didengar. Kemudian doa-doa kalian tidak lagi didengar, tidak lagi diijabah, tidak lagi dikabul. Titik. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang berbahagia, jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mengawali perintahnya ini kepada kita, yaitu dengan kata-kata sumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di genggaman, demi Allah. Nah, saya tadi menerjemahkannya hendaklah, tetapi sesungguhnya itu bukannya perintah, ya kalau memang tertarik, lakukan. Kalau tidak tertarik, ya tidak lakukan. Bukan begitu. Saya menerjemahkan istilah dengan hendaklah, bukan berarti itu pilihan. Boleh lakukan, boleh tidak. Bukan itu. Sesungguhnya itu wajib, Ibu. Kenapa saya memahaminya itu adalah wajib? Jadi di sana, pertama mengkalam. Di awalnya itu, Ibu perhatikan. Lata murunna. Kemudian walatan hauna. Lam. Di awalnya itu pakai lam. Lam itu adalah maknanya adalah perintah. Kemudian pakai nun lagi. Nunnya nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah itu pakai nun pemberat. Nun pemberat itu artinya perintahnya bukan main-main. Ya, jadi bukan sekedar pilihan. Jika mau lakukan, jika enggak apa-apa. Jadi bukan gitu. Jadi sebenarnya makna yang lebih pas itu haruslah kalian memerintahkan yang ma'ruf dan haruslah kalian mencegah kemungkaran. Begitu kira-kira maknanya. Sesungguhnya begitu. Cuman memang tadi saya lebih lembut menerjemahkannya, hendaklah kamu perintahkan yang baik-baik dan hendaklah kamu larang kemungkaran. Tapi makna hendaklah itu adalah bukannya pilihan, ya, tetapi sesungguhnya wajib. Jadi sebenarnya terjemahnya haruslah kamu itu perintahkan yang ma'ruf, ya, dan haruslah kamu cegah itu kemungkaran. Atau kalau kamu tidak mau melakukan itu, kata Rasulullah, maka Allah akan mengeneralisir, ya, yaitu untuk membangkitkan siksanya yang akan ditimpakan siksa itu kepada kalian. Lalu ketika siksa itu menimpa kalian, kalian berdoa, doanya sudah tidak lagi diijabah. Ya, doanya tidak lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata keterkaitan relasi antara doa diijabah atau tidak itu apabila di masyarakat, ya, di satu lingkungan, di negara itu, di komplek itu ada orang-orang yang konsisten untuk melakukan, ya, amar ma'ruf nahi. Jadi sesungguhnya kita dengan Habib Rizik kita berterima kasih. Itu ada orang yang begitu berani, ya, begitu lantang untuk menyampaikan kebenaran. Ya, sekalipun resikonya, ya, beliau akan dipenjarakan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita berterima kasih sesungguhnya. Jadi jangan kita justru malah ikut-ikutan, yaitu membenci, ya, mengebuli, ya, menyakiti, ya, dan lain sebagainya. Tidak, nauzubillah. Ya, kalaulah kita, ya, tidak bisa memberikan pembelaan kepada beliau, ya mendoakan. Ya minimal kita mendoakan kesehatan beliau, kesehatan keluarganya, umat Islamnya, dan lain sebagainya. Paling tidak begitu. Jadi bukan justru kita ikut-ikutan, ya, seperti orang yang menyerang, ya, menyerang Islam, menyerang ulama, dan lain sebagainya. Dan kalau kita tidak tahu informasi tentang beliau, contohnya umpamanya chat mesum begitu umpamanya, ya mohon maaf, ya kita nggak usah ikut lah kita, karena kita nggak tahu kita sesungguhnya seperti apa ya chatting dia itu. Ya apakah yang benar dia chatting atau itu rekayasa? Karena biasanya, ya, penguasa itu kalau dia sudah tidak sejalan, ya, dengan seseorang, dengan ulama, itu biasanya bisa saja, ya, dibuat rekayasa yang rekayasanya itu, ya, untuk,
Ya, menangkap, memenjarakan, menyakiti dan lain-lain. Ya, itu kira-kira kalau saran saya Ibu sekalian, karena ternyata di sini korelasi antara doa ya dengan amar ma'ruf nahi munkar itu sangat kuat. Jadi justru doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menghidupkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar ya, amar ma'ruf nahi. Baik, hadis berikutnya. Surat Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11. An Abi Sa'idin. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimat adlin inda sultanin jairin rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi ya. Hadis yang ke-11 yaitu yang bernarasi adalah Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda. Ulangi lagi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda. Ia bersabda, Rasulullah bersabda. Titik 2. Afdolul jihadi, seutama-utama jihad. Apa itu jihad? Perjuangan ya. Berjuang membela agama Allah. Membela agama Islam, menegakkan keadilan ya. Afdolul jihadi, kata Nabi, seutama-utama jihad. Seutama-utama perjuangan, kalimatu adlin, itu menyampaikan kalimat keadilan. Seutama-utama jihad atau perjuangan adalah kalimatu adlin, menyampaikan kalimat kebenaran. Inda sultanin jairin, yaitu di hadapan penguasa zalim. Di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Diulang lagi, pesan Rasulullah adalah afdalul jihadi, seutama-utama perjuangan, seutama-utama jihad, kata Nabi, kalimatu adlin, yaitu menyampaikan kalimat keadilan, kalimat kebenaran. Ya, menyampaikan kalimat kebenaran. Inda sultanin jairin, ya di hadapan penguasa zalim, ya di hadapan penguasa zalim, ya. Jadi begitu. Jadi terhadap kezaliman, siapapun yang melakukan kezaliman itu kita diperintahkan untuk katakan bahwa itu adalah kezaliman, bahwa itu adalah ketidakberesan, kalau itu bertentangan dengan aturan-aturan umum, ya. Jadi begitu. Jadi nggak boleh diam, ya tidak boleh diam. Karena istilah orang Arab itu diam itu adalah alam as-sukutu alamatur ridho, bahwa diam itu adalah tanda indikasi ya menyukai, indikasi dia setuju. Ya. Jadi kata Rasulullah, kata orang Arab katanya as-sukutu alamatur ridho, bahwa diam itu adalah indikasi dia meridhoi, dia setuju. Ya. Jadi makanya kita kalau melihat satu kemungkaran, ya harus kita katakan bahwa itu munkar. Ya, saya tidak setuju. Ya, sekalipun kamu melakukan itu, saya tidak setuju. Terserah, saya sudah sampaikan. Ya, kamu tidak mau ya beralih dari kemungkaran itu, ya terserah. Kita sampaikan itu harus begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian As-Sani Asyara, hadis yang ke-12. An Abi Abdillahi Tariq ibn Shihabin Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayul jihadi afdalu qala kalimatu haqqin inda sultanin jairin rawahu
An-Nasa'i bi isnadin shahih. Iya, hadis yang ke-12 As-Tsani Asyara an Abi Abdillah, dari Abu Abdillah. Dari Abu Abdillah. Nama aslinya beliau adalah Tariq. 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 Ayahnya bernama Syihab. Ya. Tariq bin Syihab dari Abu Abdillah atau dari Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu. Apa kata beliau? Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wada'a rijlahu fil gharzi. Saat itu ia meletakkan kakinya di gorzi, itu tempat injakan itu, Bu. Tempat injakan kalau orang naik kuda atau naik unta, jadi supaya tidak mudah jatuh atau supaya lebih kuat dan lebih keker duduknya itu. Jadi tangannya memegang pelana begitu. Nah, kakinya itu juga ada ininya. Ada buat pijakannya, Bu. Gitu. Jadi pijakannya itu nanti dia disangkutkan ke punduknya, ke punduknya ya, apa itu? Ya, punggungnya, jadi ke bawah dia. Jadi kalau ini umpamanya unta, jadi dia ke bawah begitu. Nah, ini buat kakinya di bawah, kiri kanan. Ya. Sambil ia meletakkan kakinya ya, di apa kalau bahasa kitanya? Pedal gitu, pedalnya gitu ya. Bagaimana? Pedal gitu, apa sih yang buat kaki kan ratakan kaki. Kalau sepeda iya, Nah itu kayak begitu Bang. Kita nggak biasa ya, Bang. Kita nggak, sekarang kuda itu tidak menjadi tunggangan kita ya, kecuali mungkin pacuan. Ya, di pacuan kuda, orang yang memacu kuda atau olahraga kuda mungkin itu. Ya, kalau sepeda ya itu di pedalnya. Kalau motor itu di stepnya, step, kemudian apa lagi tuh? Nah, kiri kanan itu ada kan? Ya, Bu. Ya supaya dia enak tangannya memegang setangnya kalau sepeda atau motor. Ya kan, kakinya itu dia itu ke step atau ya bawahnya. Paham kan maksudnya, Bu? Paham. Ulangi lagi tadi ya. Insya Allah paham, Ustaz, insya Allah. Tadi ulangi lagi tadi gimana katanya? Ada seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW sambil ia meletakkan kakinya di stepnya lah, kalau bahasa kitanya di stepnya ya. Pertanyaannya begini. Ayul jihadi afdalu, mirip dengan yang tadi ya, dengan hadis di atas. Hadis yang sebelas. Ayul jihadi afdalu, pertanyaannya. Jihad yang manakah yang paling utama? Jihad itu biasanya kan kita diantaranya, Bu ya, diantaranya berperang di jalan Allah, ya, membela al-haq, membela kebenaran, membela Islam. Atau bisa jadi jihad itu menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, itu juga merupakan bagian daripada jihad, ya, merupakan bagian daripada jihad. Jadi sehingga para ulama membagi jihad ini, ada jihad kita, ada jihad bil lisan, ya, ada jihad bil yad. Seorang wartawan, seorang penulis mungkin jihadnya adalah dengan tulisan, dengan tangan, menyampaikan kebenaran ya kepada masyarakat via via surat kabar kalau dulu. Ya, kalau sekarang berarti media sosial. Ya, kalau sekarang berarti media sosial, Bu ya. Kalau sekarang itu media sosial. Nah, sehingga jihad ini bisa macam-macam, Bu ya. Jadi macam-macam. Jadi intinya semua usaha ya yang dilakukan dalam rangka ya memuliakan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah. Nah itu, maka usaha itu disebut dengan usaha jihad.
Bisa jadi seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, ya agar masyarakat memahami Al-Quran dengan baik, atau mungkin guru, ya ustadz, mungkin kiai, yaitu yang menyampaikan dakwah, ceramah, menyampaikan tabligh akbar, ya ke satu masyarakat, ya agar masyarakat memahami agama dengan baik, itu juga merupakan bagian daripada. Atau bisa jadi seorang yang bekerja, yang dia niatkan karena Allah, karena untuk menegakkan kalimat Allah, ya itu juga bisa bermakna. Tetapi dari sekian banyak jihad itu, ya maka jihad yang paling afdal, sebagaimana tadi ditanya oleh sahabat ya kepada Rasulullah SAW, ayul jihadi afdal, jihad yang manakah atau jihad apakah ya Rasulullah yang paling utama? Maka lagi-lagi beliau mengatakan, qala, jawab Nabi, kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Itu menyampaikan kalimat kebenaran. Jadi kalau tadi kalimat keadilan, jadi sama. Maknanya kalimat kebenaran dengan kalimat keadilan. Kalimat adil. Karena adil itu kata umum ya yang mencakup segala kebenaran. Menempatkan suatu pada tempatnya itu adalah keadilan. Jadi sehingga adil juga merupakan bagian daripada hak. Hak merupakan bagian daripada adil. Jadi kata Rasulullah, kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Yaitu menyampaikan kalimat al-haq, kalimat kebenaran di hadapan penguasa zalim, ya penguasa zalim. Karena di banyak hadis dijelaskan bahwa ya seorang penguasa, seorang pejabat yang diamanahkan untuk mengurus, mengelola masyarakat, apabila dia berkhianat, ya apabila dia berkhianat, maka Allah Subhanahu wa taala termasuk tidak mau berkata-kata dengannya nanti pada hari kiamat. Jadi dengan kata lain akan ditimpakan dosa besar ya kepada penguasa, kepada pejabat, jika dia diberikan kekuasaan ternyata tidak dimanfaatkan sebaik mungkin dan malah justru dia gunakan untuk tujuan-tujuan lain, pokoknya melanggengkan kekuasaannya, ya atau hanya mensejahterakan kroni-kroninya. Nah itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada penguasa semacam itu. Kenapa? Karena penguasa itu dia punya kekuatan, dia punya senjata, dia punya tentara, dia punya uang dan lain sebagainya. Ternyata fasilitas itu bukan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, ya malah dia untuk katakanlah ya, menghancurkan masyarakat. Maka kata Rasulullah bahwa kekuasaan itu, jabatan itu, kata Nabi, di dunia dia diperebutkan, tapi di akhirat nanti menjadi penyesalan. Ya, menjadi penyesalan. Jadi kata Rasulullah bahwa jabatan, kekuasaan itu di dunia dia adalah sesuatu yang diperebutkan, tapi nanti di akhirat ya, dia akan menjadi penyesalan. Ya, jadi mirip itu hadis yang ke-11 dengan hadis yang ke-12 itu mirip Bu ya. Hanya sedikit redaksinya, kalau di atas tadi menyebutnya kalimatu adlin, kalau ini kalimatu haqqin. Pada intinya sama. Ya, tetap amar ma'ruf nahi munkar. Jadi artinya bahwa amar ma'ruf nahi munkar di hadapan penguasa zalim itu adalah merupakan jihad yang paling utama, ya, yang paling utama. Maka disinilah kita belajar, baik kita belajar agama, ya ataupun kita urusan duniawi, ya apakah itu politik, apakah itu teknik dan lain sebagainya, supaya kita tidak dibodohi. Ya. Kita harus berkata yang hak di saat apapun dan kepada siapapun, ya, termasuk kepada penguasa. Ya. Baik Ibu sekalian, As-salisul asyar, hadis yang ke-13 ya. Hadis yang ke-13. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata. Jadi yang bernarasi, yang cerita, ya, yang bertutur kata adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah ya. Nama aslinya beliau adalah Abdullah. Beliau adalah sebelum masuk Islam beliau seorang penggembala kambing. Ya. Tapi setelah beliau menerima dakwah, ya banyak belajar sehingga beliau menjadi ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Ya.
An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud ia berkata. Titik 2. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhalan naqsu ala bani Israel. Inna awwala ma dakhalan naqsu ala bani Israel. Sesungguhnya yang pertama masuk, sesungguhnya yang pertama masuk di antara kekurangan, sesungguhnya yang pertama masuk kekurangan. Ya, kekurangan ini bisa maksudnya adalah kualitas agama, kurung tutup. Sesungguhnya pertama masuk, ya, pertama masuk kepada Bani Israel adalah kekurangan, kurung buka, kualitas agama, kurung tutup. Kualitas agama. Maksudnya berkurang ini adalah kualitas agama maksudnya pada Bani Israel. Yang pertama adalah annahu kana rajulu yalqar rajula fayaqulu. Sesungguhnya ada laki-laki, ya, ada seorang laki-laki yang bertemu dengan seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki bertemu dengan seorang laki-laki. Fayaqulu, lalu ia berkata, ya hadza, wahai saudara, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wahai saudara, takutlah kepada Allah. Ulangi lagi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya awal Bani Israel, awal kekurangan, awal masuk kekurangan pada Bani Israel, maksudnya kualitas agamanya adalah sesungguhnya seorang laki-laki bertemu dengan seorang laki-laki. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya hadza, wahai saudara, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wada' ma tasna. Ya, fa innahu la yahillu laka. Tinggalkanlah apa yang kamu lakukan. Ya, tinggalkanlah apa yang kamu lakukan karena itu adalah tidak halal bagimu. Tinggalkanlah apa yang kamu lakukan karena sungguhnya itu tidak halal bagimu. Sungguhnya itu tidak halal bagimu. Sudah, Ibu? Summa yalqahu minal ghad wa huwa ala halihi. Kemudian esok harinya dia bertemu lagi. Esok harinya dia bertemu lagi, wa huwa ala halihi, tapi orang itu masih pada kondisi yang sama. Kemudian esok harinya dia berjumpa, dia bertemu, tapi orang itu masih pada kondisi yang sama. Artinya tidak mau meninggalkan, ya, apa yang diperbuatnya, dan perbuatan itu adalah tidak halal atau haram berarti. Ya. Kemudian ia bertemu di esok harinya, sementara laki-laki itu tetap pada kondisi yang sama. La yamna'uhu dzalika, ya, la yamna'uhu dzalika. Lalu ia tidak melarangnya lagi. Lalu ia tidak mencegahnya lagi. Lalu ia tidak melarangnya lagi, atau lalu ia tidak mencegahnya lagi. An yakuna akilahu wasyaribahu wa qa'idahu. Malah justru ia menemani, ya. Malah ia justru menemani, ya, di tempat makannya, di tempat minumnya, dan duduk-duduk bersamanya. Malah ia menemani, ya, di tempat duduknya, di tempat makannya, di tempat minumnya, dan di tempat duduk-duduk. Artinya menjadi kawan, ya, yang akhirnya ketika melihat kemungkaran dia tidak mau melarang. Udah, jadi bersama-sama saja, gitu. Falamma fa'alu dzalika, ketika, ya, falamma fa'alu dzalika, ketika itu terjadi, daraballahu quluba ba'dihim li ba'din.
Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Ketika itu terjadi, Allah sebentar. Di sini maknanya Allah pukulkan ke hati mereka. Maksudnya gini, akhirnya jadi clash gitu loh, Bu. Sebentar. Ketika itu terjadi, Allah retakkan gitu. Jadi retak. Jadi permusuhan maksudnya. Allah retakkan hati-hati mereka antara satu dengan bagian yang lain, dengan sebagian yang lain. Allah retakkan hati-hati mereka ya antara satu dengan yang lain. Maksudnya kurung buka permusuhan. Ketika itu terjadi, maka Allah retakkan ya hati mereka ya sebagian terhadap sebagian yang lain. Kurung buka maksudnya perpecahan. Summa qala. Lalu Nabi melanjutkan ya perkataannya. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya. Beliau membaca itu surah Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Summa qala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsira minhum yatawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Ya ila qoulihi fasik. Artinya, lu'inal ladzina kafaru. Telah dilaknat orang-orang kafir. Telah dilaknat ya orang-orang kafir. Telah dilaknat orang-orang kafir. Lu'inal ladzina kafaru. Telah dilaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israel. Telah dilaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israel ala lisani Dawud, yaitu melalui lisannya Nabi Dawud, yaitu melalui lisannya Nabi Dawud. Wa Isa bin Maryam, dan juga lisan Isa bin Maryam. Dan juga Isa bin Maryam. Zalika bima asaw. Yang demikian itu disebabkan zalika bima asaw. Yang demikian itu disebabkan mereka berbuat maksiat. Yang demikian itu disebabkan mereka berbuat maksiat. Ulangi lagi. Tadi lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israel ala lisani Dawud, yaitu melalui lisannya Nabi Dawud. Wa Isa bin Maryam, dan juga melalui lisan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, yang demikian itu disebabkan mereka berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu berbuat dosa. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Dan mereka melampaui batas. Dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Dan mereka tidak melarang kemungkaran, dan mereka tidak melarang kemungkaran yang terjadi, dan mereka tidak melarang kemungkaran yang terjadi, labisa ma kanu yaf'alun. Ya, alangkah buruknya, alangkah jeleknya ya apa-apa yang mereka kerjakan. Alangkah buruknya, alangkah jeleknya apa-apa yang mereka lakukan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu lihat kebanyakan mereka, tara katsiran minhum, kamu lihat kebanyakan mereka yatawallawna, ya. Yatawallawna, mengambil, kamu lihat maksudnya Rasulullah. Kamu lihat kebanyakan mereka yatawallawna, mengambil alladzina kafaru, orang-orang kafir ya sebagai pemimpin mereka. Tara katsiran minhum, kamu lihat kebanyakan mereka yatawallawna alladzina kafaru, mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin.
labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh buruklah, ya, sungguh buruklah apa-apa yang mereka lakukan. Ya. Alangkah buruknya, ya sungguh sangat buruklah apa-apa yang mereka lakukan. Ila qaulihi fasikun, sampai pada ujung ayatnya. Di ayat 81-nya adalah fasikun. Jadi mereka adalah sebagai orang-orang fasik. Ya. Mereka adalah sebagai orang-orang fasik. Lanjut. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan perkataannya. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan. Kalla, janganlah kalian seperti itu. Kata Nabi, kita sebagai umat Islam, kalla, jangan kamu seperti itu. Wallahi, demi Allah, la ta'muruna bil ma'ruf. Wallahi la ta'muruna bil ma'ruf. Hendaklah kamu memerintahkan yang ma'ruf. Atau boleh, haruslah, boleh juga, Bu. Saya ngulang-ulang lagi. Ya, haruslah kamu memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan kebaikan, walatan haunna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Dan melarang kemungkaran. Haruslah kamu, demi Allah, haruslah kamu memerintahkan yang ma'ruf, kebaikan, walatan haunna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Wala ta'khudunna 'ala yadidh zalim, ya. Wala ta'khudunna 'ala yadidh zalim, dan kamu ambil, ya, dan kamu ambil tangan orang zalim, ya, dan kamu ambil tangan orang zalim. Maksudnya mengambil tangan orang zalim artinya mencegah, ya. Wala ta'khudunna 'ala yadidh zalim, dan hendaklah kamu ambil, haruslah kamu ambil itu tangan orang zalim. Wala tirunnahu 'alal haqqi atron, dan kamu alihkan tangannya kepada kebenaran. Kamu alihkan tangannya kepada kebenaran. Wala tirunnahu 'alal haqqi atron, dan kamu alihkan tangannya kepada kebenaran. Wala taksurunnahu 'alal haqqi qasran, ya. Wala taksurunnahu 'alal haqqi qasran, dan perkecillah atau perpendeklah, ya. Perkecillah atau perpendeklah keburukan mereka, perkecillah atau perpendeklah keburukan mereka, supaya mereka berada di jalan yang hak, ya, supaya atau agar mereka tetap berada di atas yang hak, gitu deh. Dan perpendeklah atau persempitlah keburukan mereka agar tetap mereka berada di atas al-haq. Al-haq itu kebenaran. Aula yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din. Atau kalau tidak, maksudnya tidak melakukan itu, kita nih orang beriman, Allah akan retakkan, ya, Allah akan retakkan. Retakkan itu artinya permusuhan, kurung buka permusuhan. Allah akan retakkan hati sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Allah akan retakkan hati sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Maksud diretakkan itu menjadi permusuhan, bermusuhan. Sudah? Summa layal anankum, ya. Anannakum. Summa layal anannakum kama la'anahu. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana mereka dilaknat. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana halnya. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana halnya, ya, mereka telah dilaknat. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana halnya mereka telah dilaknat. Yang dimaksud dengan mereka itu adalah Bani Israel. Ya, sehingga diabadikan Bani Israel itu adalah orang yang dilaknat Allah itu pada surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang kita mohon, kita minta kepada Allah itu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang maghdubi alaihim waladhdallin. Itu bukan jalan orang yang dibenci, ya, bukan jalan orang yang dilaknat, dimarahi, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Yang dimaksud dengan jalan orang yang dilaknat adalah jalan orang Yahudi, jalan orang yang tersesat adalah jalan orang Nasrani.
Nah, sampai orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala abadi, ya Allah kekalkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kita orang-orang beriman ini kalau kita juga berperilaku seperti orang-orang Yahudi, ya sama, kita pun akan bernasib seperti mereka, yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, ya pesan hadis yang ke-13 ini, jadi amar ma'ruf itu harus ditegakkan. Jangan seperti mereka itu ketika mereka menegakkan amar ma'ruf, kemudian ternyata orang yang diminta untuk melakukan kebaikan, meninggalkan ma'ruf, meninggalkan munkar, ternyata tidak mau, malah mereka bersahabat begitu. Jadi tetap kita kapanpun, ya kalaulah seandainya orang zalim itu tidak bersikukuh dengan kezolimannya, ya tetap kita tidak boleh bersama-sama dengan mereka. Kita katakan bahwa you zalim, saya tidak mau bersama-sama dengan kamu. Begitu. Jadi jangan seperti orang Yahudi, orang Israel tadi, yang ketika dia melarang kemungkaran, ya kemungkaran yang biasa dilakukannya, ya pertama iya, kedua iya, tapi berikutnya dia mungkin bosan, ya mungkin merasa sudah capek, sudah lelah dan lain sebagainya, akhirnya malah menjadi sahabat. Kawan makan-makan, kawan minum-minum, kawan duduk-duduk, ngobrol, dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala laknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan juga lisan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena perbuatan maksiat mereka. Maksiatnya apa? Ya, maksiatnya adalah maksiat karena mereka sudah tidak lagi ya menegakkan amar ma'ruf dan nahi. Sekali lagi pesannya, tetap kita kapanpun amar ma'ruf nahi munkar ini harus kita tegakkan. Sekalipun orang yang kita sampaikan amar ma'ruf nahi munkar tidak mau, enggan, kita tetap enggak boleh bersahabat dengan mereka, ya. Tidak boleh kita bersahabat dengan mereka. Nah, itulah orang Yahudi, akhirnya mereka dilaknat, ya malah abadi dilaknatnya karena disebabkan mereka ya justru malah berkawan ya dengan orang-orang yang melakukan kemungkar. Nauzubillah. Mohon maaf, mungkin itu ya Bu ya. Sudah lewat seperempatnya. Iya Ustaz, penyampaian materinya sudah 1 jam 10 menit ya Ustaz. Sudah cukup ya? Sudah, alhamdulillah cukup. Iya, baik. Kalau gitu saya silakan lagi Bu Lulu. Ya, silakan. Alhamdulillah untuk pembahasan materi kali ini kita sudah membahas 5 poin hadis. Silahkan bagi ibu-ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari beberapa hadis yang telah dijelaskan oleh Ustadz. Dipersilahkan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh di-on-kan mic-nya. Silahkan Bu. Ya baiklah, jika memang nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja kajian siang hari ini dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis.